Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam dokter, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Dipo yang berjaga pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa ini? dengan Ibu Sinta, Ibu Sinta, nggih. Umurnya berapa, Ibu? 26 tahun, 26. Alamat tinggalnya di mana? di Kasihan, Bantul. Di Kasihan. Iya, Untuk sekarang pekerjaannya apa, Ibu? sekarang lagi pegawai bank, Pegawai bank. Mm-mm. Mohon maaf, Ibu sudah menikah atau belum? sudah menikah. Sudah punya anak? Sudah dokter, Berapa? Satu. Satu. Mm-mm. Nggih. Di sini ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini ya dok, jadi beberapa hari ini kok kemaluan saya tuh keluar flek gitu, padahal lagi nggak mens. Oh, padahal nggak mens, nggih. Mm-mm. Itu sudah berapa lama Ibu fleknya keluar? Mungkin sekitar udah 4 hari dokter. Sudah 4 hari, nggih. Iya. Darahnya itu yang keluar merah segar atau merah gelap Iya. itu? Merah segar dokter. Merah segar, nggih. Terus awalnya kalau boleh tahu itu karena apa, Ibu? Mungkin Ibu ingat? Kurang tahu ya dok, tapi itu sebelumnya sempat hubungan seksual sama suami ya dok. Nggih. Namun kok nyeri gitu dok. Nah semenjak itu nyerinya hilang timbul. Terus kemudian flek-flek juga udah mulai keluar gitu Oh, dok. seperti itu, nggih. Berarti ini ada rasa nyerinya gitu, nggih, Bu? Wah nyeri dok. Nah, itu nyerinya dirasakannya cuma di bagian, mohon maaf, kemaluan atau menyebar ke tempat lainnya dirasakannya gitu? Kalau yang saya rasakan sih di kemaluan aja dok. Di kemaluan saja, nggih. Kalau misalnya dinilai nyerinya itu dari 0 sampai 10, di mana 0 itu tidak nyeri sama sekali, dengan 10 itu nyeri yang amat sangat sakit tapi masih dapat dipikirkan, itu kira-kira Ibu memberi nilai berapa? 4 sampai 5 gitu dok. 4 ya. sampai 5, nggih. Jadi mengganggu aktivitas. Mengganggu, nggih, itu berarti, Bu. Nggih, kalau seperti itu ada keluhan lainnya, Ibu? Atau mungkin sebelumnya sudah mengkonsumsi obat-obatan? Nggak ada dok. Nggak ada obat-obatan sebelumnya, nggih, berarti? Nggih. Terus keluhan lainnya seperti misal demam atau gangguan buang air kecil atau buang air besar atau mual, pusing gitu ada, Ibu? Nggak ada juga dok. Nggak ada, nggih. Nggih. Sebelumnya pernah punya keluhan serupa juga seperti ini? Belum pernah dok. Ini baru Belum pernah. pertama. Baru pertama kalinya Nggih. ini, nggih. Terus ada riwayat pipis terasa seperti panas atau gatal-gatal pada kemaluan? Kalau keputihan ada dok. Kalau gatal nggak ada. Nah kalau keputihan itu tapi udah lama ya dok. Biasanya sembuh sendiri. Oh, nggih. Kalau gitu terus ada riwayat kayak gula darah tinggi atau tekanan darah tinggi? Nggak ada dok. Nggak ada, nggih. Kalau di keluarga itu ada yang pernah punya penyakit serupa juga? Nggak ada juga dok. Nggak ada, nggih. Terus terkait kayak misalnya gula darah tinggi sama tekanan darah tinggi juga ada di keluarga? Nggak ada dok. Nggak ada, nggih. Baik. Terus mau tanya terkait tentang mensnya Ibu. Untuk mensnya teratur atau tidak, Ibu? Teratur dok. Ya Teratur. kurang dari 28 hari ya. Oh, Kalau nggih. nggak salah. Kurang dari 28 hari, nggih, tapi. Nggih. Terus untuk durasinya kalau misalnya lagi mens itu bisa berapa hari, Bu? Ya nggak nentu dok. Bisa 5, 7 hari ya, antara 5 sampai 7 hari itu. Untuk jumlahnya berapa banyak, Bu? Bisa sampai ganti, misalnya kayak ganti berapa pembalut gitu? Kalau ganti pembalut ya bisa 2 sampai 3 kali sehari untuk ganti pembalutnya. Terus kalau misalnya saat mens itu ada keluhan nggak, Bu? Kayak misalnya mungkin nyeri perut, terus atau pusing, atau bahkan kayak sampai mau pingsan gitu? Ya nyeri sih dok, tapi ya masih bisa ditahan, nggak sampai yang banget gitu dok. Oh, nggih. Terus kalau misalnya waktu, masih ingat nggak, Ibu, kapan pertama kali mens? Ya itu ini SMP kelas 1 dok. SMP kelas 1, nggih. Terus Iya. untuk terakhir kali mens sekarang kapan, Ibu? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu, nggih. Iya dok. Terus tadi sebelumnya Ibu sudah bilang kalau punya 1 anak, nggih, ini. Ya. Usianya berapa sekarang, Bu, yang anaknya ini? Anak saya pertama itu 3 tahun. Oh, 3 tahun, Iya. nggih. Terus untuk lahirnya bagaimana, Ibu? Normal atau sesar? Alhamdulillah normal dok. Alhamdulillah normal, nggih. Untuk selama hamil ada masalah atau saat kelahiran mungkin ada masalah kayak misalnya tekanan darah tinggi meningkat atau kejang seperti itu, Ibu? Sejauh ini alhamdulillah tidak ada ya dok, nggak pernah juga. Terus juga lahirnya yang anak saya itu beratnya juga normal, walau maju sedikit seminggu kurang lebih dari perkiraan, tapi ya masih sehat dokter. Oh, nggih, alhamdulillah, nggih, Ibu. Iya. Baik, untuk kalau begitu nanti selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut terkait keluhannya Ibu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaannya mungkin akan rasanya tidak nyaman, Iya. tapi
itu masih dalam tahap normal. Nanti alat yang digunakan itu namanya spekulum. Nah itu nanti akan dimasukkan, mohon maaf, ke bagian kemaluannya ibu. Nanti mungkin ibu akan merasakan tidak nyaman, tapi nanti saya akan saya beri gel supaya nanti tidak begitu mengganggu. Oh, gitu. Nah, apakah ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan itu? Iya dok, bersedia dokter. Baik, kalau misalnya seperti itu, nanti ibu sebelumnya harus melakukan persiapan seperti buang air kecil terlebih dahulu. Terus habis itu nanti celananya harus dicopot semuanya. Habis itu bisa duduk tiduran di bed seperti itu, Bu. Iya dokter. Ya, kalau begitu silahkan ibu ke toilet, saya akan persiapkan alat terlebih dahulu. Berikut untuk alat-alat yang digunakan. Yang pertama ada 3 kong yang berisi gel lubrikan, povidone iodine dan NaCl. Kemudian ada kasa steril, duk steril, handscoon steril, ada spekulum cocor bebek, kemudian ada tang krokodil, kemudian ada tenakulum, dan yang terakhir ada klem ovari. Baik, pada pemeriksaan abdomen yang pertama dilakukan adalah membersihkan tangan terlebih dahulu. Kemudian melakukan inspeksi pada bagian abdomen atas terlebih dahulu untuk dinilai apakah ada bekas luka, kemerahan, benjolan. Kemudian terdapat ada bekas operasi. Kemudian dilakukan palpasi untuk melihat apakah ada nyeri saat ditekan. Permisi Bu, apakah ada nyeri Bu? Baik, kalau misalnya seperti itu, apakah juga menilai apakah adanya benjolan atau massa pada bagian bawah abdomen? Baik, setelah dari pemeriksaan abdomen dilanjutkan dengan pemeriksaan genitalia eksternal. Genitalia eksternal yang pertama dilakukan pemeriksaan inspeksi. Pemeriksaan inspeksi dinilai dari mons pubis, labia mayora, klitoris, vulva hingga kepada neon. Dinilai apakah adanya benjolan, bekas luka atau discharge. Apabila tidak ada, dapat lanjut ke palpasi. Sebelum melakukan palpasi, kita dapat disinfeksi terlebih dahulu. Yang pertama, nyalakan terlebih dahulu lampu ginekologi, kemudian bersihkan tangan, kemudian pasang handphone steril, kemudian dilakukan desinfeksi. Kemudian dipasang duk steril. Setelah terpasang duk steril, dilanjutkan dengan palpasi pada bagian sekitar genitalia eksternal. Dirasakan apakah adanya massa atau benjolan. Kemudian tanyakan kepada pasien apakah ada nyeri saat dilakukan palpasi. Bu, apakah ada rasa nyeri Bu? Nggak ada ya Bu? Baik. Setelah melakukan pemeriksaan fisik pada genitalia eksternal, dilanjutkan pemeriksaan pada inspekulum dengan menggunakan spekulum cocok bebek. Sebelumnya spekulum diberikan gel lubrikan. Kemudian dalam pemasangannya sendiri dengan bantuan tangan kiri yang diletakkan pada labium mayora untuk memasukkan spekulum perlahan-lahan ke dalam liang vagina. Bu, saya izin masukkan alatnya nggih. Nanti tarik nafas, jangan tegang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Buka spekulum hingga terlihat porsio cervix. Kemudian difiksasi. Pada spekulum dinilai pada bagian porsio cervix apakah tampak licin, kemudian ada perubahan warna seperti hiperemis atau kebiruan, adakah discharge berwarna merah atau putih, kemudian adanya massa, apabila ada dilihat jumlahnya ada berapa dan bentuknya irregular atau
reguler seperti itu. Kemudian apabila sudah keluarkan secara perlahan dengan cara diputar kembali dan ditutupkan. Kemudian letakkan pada larutan korea. Setelah melakukan pemeriksaan in speculo, dilanjutkan dengan pemeriksaan VT dan bimanual. Pemeriksaan VT dan bimanual dengan cara memasukkan jari telunjuk dan tengah pada liang vagina. Permisi Bu, saya akan memasukkan jari saya ke bagian kemaluannya Ibu, nanti tolong relax, jangan lupa tarik nafas. Permisi Ibu. Baik, pada pemeriksaan VT dinilai konsistensi dari porsio cervix, kemudian dinilai juga apakah ada massa atau benjolan, kemudian mukosanya licin atau tidak, kemudian ovoidnya terbuka atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bimanual dengan cara tangan kiri diletakkan pada bagian suprapubis sambil menekan pada bagian kanan untuk mengecek letak dari uterus. Baik, kemudian dapat mengeluarkan jari. Saya keluarkan Ibu, tarik nafas. Kemudian dinilai apakah pada sarung tangan ada lendir atau darah. Apabila sudah, sudah dicopot, kemudian dibuang. Dan pemeriksaan ginekologinya selesai. Selesai Ibu, silakan digunakan lagi celananya dan kembali duduk ke meja kursi. Baik Bu, jadi dari semua pemeriksaan yang tadi kita sudah lakukan, ditemukan bahwa di bagian serviksnya Ibu itu ada kemerahan. Terus pada bagian porsionya sendiri tadi ada luka Ibu. Nah untuk yang lainnya alhamdulillah normal, tidak ada benjolan ataupun discharge cairan lainnya gitu tidak ada. Nah mungkin selanjutnya saya akan merujuk Ibu ke bagian ginekologi untuk diberikan penata laksanaan lebih lanjut. Untuk dari saya sendiri nanti saya akan meresepkan obat untuk menangani keluhan sementara terlebih dahulu Ibu. Gimana ada yang mau ditanyakan Ibu? Sejauh ini cukup Dok. Baik, kalau misalnya gitu terima kasih Ibu, Ya, jaga kesehatannya.